Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Rakanto atanang rakati, parang rakato atanang rakati. Dengan melindungi diri sendiri, seseorang melindungi orang lain. Dengan melindungi orang lain, ia melindungi dirinya sendiri. Saudara sedama, tentunya dalam kehidupan ini, dimanapun kita berada, kita senantiasa mengharapkan yang namanya keselamatan. Atau dimanapun kita melakukan suatu bepergian, kita juga mengharapkan suatu keselamatan, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Nah, terlebih pada kondisi saat ini, ya adanya wabah, ya pandemik, tentu ada sebuah upaya yang bisa kita lakukan guna untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Nah, kutipan sutta tadi yang saya kutip di awal, itu terdapat di dalam Sedaka Sutta, Samyutta Nikaya. Nah, di mana pada kala itu ketika Sang Buddha menetap ya di antara para penduduk Sumba, nah terdapat suatu pemukiman yang bernama Sedaka. Nah, Sang Buddha kemudian menceritakan sebuah cerita kepada para biku pada kala itu, di mana yang disampaikan adalah sebuah cerita tentang akrobat ya yang mendirikan sebuah tiang bambu. Nah, kemudian sang akrobat ini meminta muridnya untuk berdiri di atas bahunya. Dengan cara sang murid ini harus naik dulu lewat tiang bambu ini. Nah, kemudian sang murid berdiri di bahu sang akrobat tersebut. Nah, kemudian dia memanggil sang muridnya. Wahai sang murid, naiklah ke tiang bambu ini. Kemudian kamu berdiri di atas pundakku. Nah, sang guru ini meminta bahwa aku akan melindungimu, begitu juga kamu akan melindungiku. Nah, sang murid akhirnya mendengar apa yang dikatakan sang gurunya. Dia berkata kepada gurunya, bukan demikian guruku. Aku harus melindungi diriku sendiri, begitu juga guru harus melindungi diri sendiri. Dengan demikian, kita sama-sama melindungi. Maka kita akan selamat dari pertunjukan ini. Tidak terjadi kecelakaan. Nah, dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan ketika seseorang melindungi dirinya sendiri, dia melindungi orang lain. Nah, dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh diri sendiri adalah mengembangkan perhatian. Nah, seperti sang murid tadi, ketika dia naik di tongkat bambu itu, kemudian berdiri di atas bahu sang gurunya, maka sang muridnya harus memiliki perhatian. Nah, dengan memiliki perhatian itu, maka kewaspadaan ada. Nah, begitu juga dengan sang guru. Kalau sang guru ini tidak memiliki perhatian ketika sang muridnya naik ke tongkat bambu ini, maka bisa juga terjadi kesalahan. Apakah sang muridnya terjatuh atau mereka berdua bisa terjatuh. Nah, disinilah pentingnya ada suatu perhatian yang perlu kita lakukan. Nah, menyikapi kondisi saat ini, nah kita juga harus mengembangkan perhatian kita, di mana kita dihimbau untuk stay di rumah. Nah, ini adalah upaya kita memperhatikan sebuah himbauan yang diberikan, apakah itu oleh pemerintah maupun himbauan-himbauan ya yang berada di sekitar tempat kita berdiam. Nah, dengan demikian apa? Paling tidak kita ada kontribusi untuk tidak sampai terlibat dalam ya penyebaran virus tersebut. Nah, kalau kita tidak memperhatikan segala himbauan, kemudian beranggapan bahwa ya kalau bukan karma saya gak akan bakalan kena. Nah, tapi kalau kita tidak waspada, tentu hal tersebut bisa terjadi pada diri kita. Maka dalam hal ini perlu kita memiliki kebijaksanaan. Jangan karena beranggapan bahwa wah kalau bukan ini bagian dari karma saya nggak bakalan kena. Tapi Anda nanti ikut perkumpulan-perkumpulan.
Tidak menutup kemungkinan hal itu akan mengakibatkan kita sendiri akan mengalami. Apakah tertular dari orang lain? Nah, kan kita tidak tahu karena ikut di dalam suatu perkumpulan. Nah, maka oleh karena itu dari diri sendirilah kita mengembangkan yang namanya perhatian kita. Nah, sehingga kita memperhatikan, oh ya, kondisi saat ini tidak kondusif. Alangkah baiknya saya berdiam di rumah. Nah, tentu di balik kita berdiam di rumah, sebenarnya ada waktu yang baik. Coba kita pikir-pikir. Dulu terlalu sibuk bekerja, seberapa banyak kita punya waktu dengan pasangan kita? Seberapa banyak kita punya waktu dengan anak-anak kita? Nah, ternyata di balik larangan kita stay di rumah, ternyata ada sesuatu yang menjadi berkah kita. Oh, selama ini ternyata saya terlalu sibuk bekerja. Akhirnya saya melalaikan istri saya, anak-anak saya. Mungkin kita bisa mencukupi secara materi, tetapi secara kasih sayang belum tentu karena kesibukan kita bekerja. Nah, maka larangan ini bukanlah menjadi suatu beban bagi kita. Coba kita belajar dari kura-kura. Kalau sang kura-kura ini menganggap bahwa tempurungnya adalah beban, kemudian dia keluar dari tempurungnya, bukankah bahaya yang didapatkan? Nah, maka meskipun sang kura-kura berjalan lambat, tetapi dia selamat. Nah, begitu juga kondisi kita saat ini. Kalaupun kita terlihat tidak bebas, tetapi ada keselamatan di situ. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ketika melindungi orang lain sama halnya melindungi diri kita sendiri? Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Ya, pertama karena dasar cinta kasih. Ya, kemudian karena kepedulian kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, karena dasar cinta kasih inilah yang menjadi landasan seseorang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tanpa ada cinta kasih, yang muncul hanya ada kebencian, keserakahan. Nah, kalau kita membenci peraturan-peraturan saat ini, nah tentu kan ada bentuk penolakan. Sehingga ya wajar kita akan menderita. Diminta untuk stay di rumah untuk keamanan diri sendiri, tetapi pikiran ini mengembara, wah saya tidak bebas. Sama halnya Anda membuat penderitaan baru bagi diri sendiri. Nah, maka dalam hal ini kita bijak dalam menyikapi kondisi saat ini. Nah, hal ini pun berkaitan tentang suatu perenungan yang dimana pada kala itu Raja Pasenadi ketika berdiam di Sawati muncul sebuah pemikirannya bahwa ketika pikiran kita ini dikuasai oleh hal-hal buruk, ucapan kita dikuasai oleh hal-hal buruk, dan perbuatan badan jasmani kita dikuasai oleh hal-hal buruk, yang ada hanya penderitaan. Kok bisa? Ya, karena apa? Setelah kita melakukan perbuatan buruk, kita tidak menunggu harus mati dulu dapat hukuman ya. Tetapi dalam kehidupan ini pun kita akan merasakan yang namanya penyesalan. Coba Anda mungkin bisa mengingat dulu pernah melakukan kesalahan apa, ya? Maka wajar kan ketika meditasi, wah ingatan masa lalu ini muncul ke permukaan. Sedih tidak? Aduh, saya pernah mengecewakan orang tua saya. Aduh, saya pernah punya janji belum ditepati. Maka akan ada penyesalan di situ. Ini pun yang sudah membuat kita menderita. Nah, maka dari buah pemikiran Raja Pasenadi itu, dia berpikir bahwa kita ini mampu, kita ini harus melindungi diri kita dari apa? Pikiran-pikiran buruk itu, ucapan-ucapan buruk itu, dan tingkah laku perbuatan buruk kita. Nah, seperti halnya saat ini, kalau dari tingkah laku perbuatan badan jasmani kita hanya sekedar membaca berita, wah di sini sudah terjadi korban, 9 orang meninggal, kita sebar tanpa kita membaca lebih lanjut berita ini benar tidak. Kalau itu hanya berita sekedar berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya, kita berkontribusi membuat ketakutan dan kekhawatiran. Nah, maka bagaimana? Kita harus memiliki pengendalian. Kita baca beritanya dengan seksama. Sumbernya dari mana, akurat apa tidak. Nah, kalau benar-benar beritanya akurat, paling tidak ketika kita sebarkan ada perhatian. Kita menghimbau teman-teman kita. Tetapi kalau cuma baca judul lalu share-share sembarangan, secara tidak langsung kita sudah membuat ketakutan kepada orang lain. Alangkah baiknya apa yang perlu kita lakukan? Carilah berita-berita yang baik. Oh, ternyata penyakit ini bisa disembuhkan loh. Oh, dengan menggunakan metode ini loh. Nah, sehingga apa?
kita menumbuhkan keyakinan orang lain yang di luar sana. Nah, sehingga mereka juga tidak terpuruk dalam ketakutan. Nah, karena melihat kondisi semacam ini, kita seakan-akan menderita. Kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Nah, maka ketika kita merasakan ketakutan, kekhawatiran, kita tidak melihat orang-orang di sekitar kita. Kita memberikan sebuah ekspresi yang tidak baik, mereka pun melihat kita juga tidak baik. Misalnya di dalam rumah, kalaupun kita sudah di rumah karena pikiran kita sudah baca berita, ada orang meninggal, kita takut. Istri kita melihat, anak kita melihat, apa yang akan dilihat dari kita? Hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Nah, justru carilah bacaan yang baik, carilah berita-berita yang baik untuk saat ini. Karena tidak sedikit, saudara-saudara sedama, berita-berita yang disampaikan ini, berita-berita yang tidak benar. Bahkan ada potongan-potongan video, ternyata itu dipotong dari film-film zombie. Dikira wah ketika kena penyakit ini jatuh seperti itu. Sehingga apa? Yang jatuh ini puluhan orang, belasan orang. Hati-hati. Terkadang video-video yang disebarkan itu pun bukan video yang real. Ternyata adalah potongan-potongan video ya film-film yang sudah ada. Maka dengan upaya dari diri kita sendiri dulu, yang perlu kita tumbuh kembangkan adalah perhatian kita. Nah, dalam landasan apa? Kita memiliki sebuah perhatian terhadap perasaan kita. Kita memiliki perhatian terhadap badan jasmani kita. Oh, saat ini saya sedang membaca berita ini. Bisa tidak kita mengamati reaksi pikiran kita? Kalau membaca berita ini membuat pikiran kita tidak tenang, kenapa dilanjutkan? Nah, inilah pentingnya kita belajar dhamma sebagai solusi bagaimana kita menyikapi kondisi saat ini. Berupaya memiliki pengendalian dalam hal apa? Ketika ada berita yang tidak baik, stop. Jangan diteruskan. Ini sebuah pengendalian yang baik. Tetapi kalau ada berita yang baik, sebarkan. Guna untuk menumbuhkan semangat lagi bagi orang-orang yang ada di luar sana. Nah, kemudian karena kita membantu orang lain, kita sama halnya melindungi diri sendiri, saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita memberikan bantuan kepada orang-orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Kaladana Sutta Anguttara Nikaya, salah satu pemberian tepat waktu adalah ketika terjadi bencana atau makanan susah didapatkan. Nah, kalau kita lihat situasi saat ini, mungkin para pekerja-pekerja di luar sana tidak mudah. Awalnya mereka yang bekerja harian, bagaimana sekarang dengan kondisi seperti ini? Kadang untuk mendapat makanan pun susah. Nah, maka kesempatan ini pun menjadi sarana baik untuk kita berbagi kepada sesama kita. Karena dasar apa? Cinta. Karena dasar cinta kasih dan kasih sayang kita. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu berdasarkan cinta kasih dan kasih sayang, yang ada di dalam diri kita adalah pikiran sukacita. Nah, untuk itu, setiap tindakan apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan cinta, jangan karena terpaksa. Kalau kita terpaksa, buat apa bantu-bantu orang di luar sana? Akhirnya apa? Kita membuat beban pikiran kita. Niatnya baik, ternyata karena kita melihat dari sisi yang buruk, akhirnya kita menderita sendiri. Maka, Bapak Ibu hadirin sekalian, kesempatan yang baik juga untuk kita bisa membantu sesama saat ini. Dari dengan cara apa? Ya kita berbagi makanan. Kalau kita tidak bisa berbagi makanan, sekarang kan ada beberapa organisasi yang membantu kegiatan sosial. Kita punya organisasi di wihara, ayo gerakkan. Nah, inilah saudara-saudara sedama wujud nyata dari Sabesata Bhawantu Sukhitata. Bukankah setiap kita melakukan puja bakti, kegiatan event-event Buddhis, selalu kita akhiri dengan Sabesata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sudah tidak kita membantu sesama? Lihat yang lain menderita di luar sana, kita malah tutup mata. Nah, ini kan tidak benar. Maka Bapak Ibu hadirin sedama yang berbahagia, melalui dhamma yang kita pelajari saat ini, terlebih dalam Sedaka Sutta ini yang mengajarkan kita bahwa pengendalian diri ini penting. Ketika kita melakukan pengendalian diri, sama halnya kita melindungi orang lain. Ketika kita membantu sesama, sejatinya pada saat itu kita membantu diri kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat suatu gambar yang ketika seseorang memberi kepada seseorang, ternyata yang diberikannya sedang membawa cermin. Dan ketika orang ini memberi, seseorang yang memberi ini bayangannya ada di situ. Maksudnya apa? Ketika kita menolong orang lain, sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri.
Oh mungkin kita tidak dapat balasan baik dari orang yang kita tolong, tetapi ada orang-orang lain yang akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Bukankah Bapak Ibu mungkin pernah merasakan suatu pengalaman? Karena kita aktif dalam kegiatan kebaikan-kebaikan, kendati pun hidup ini tidak lepas dari masalah, tetapi masalah itu tidak akan bertahan lama. Coba bayangkan ketika kita tidak pernah berbuat baik, ya, begitu kita mendapat masalah, rasanya apa? Tertekan hidup ini. Tetapi karena kita biasa membantu kegiatan-kegiatan sosial, ada kegiatan bersama, kita ikut berkontribusi. Ketika kita ada masalah, selalu ada orang-orang yang akan membantu kita. Dan masalah itu tidak akan bertahan lama. Inilah kekuatan kebajikan itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara, dari kita belajar dhamma, disitulah ada bentuk kesadaran di dalam diri kita. Jangan karena ego di dalam diri kita ini kita mengabaikan. Bahwa sejatinya perlindungan itu muncul di dalam diri kita terlebih dahulu. Nah, kendati ketika kita mengatakan di dalam ya tisarana Budang Saranang Gacchami, aku berlindung kepada Buddha, Dhammang Saranang Gacchami, aku berlindung kepada Dhamma, Sanghang Saranang Gacchami, aku berlindung kepada Sangha. Apakah para Buddha akan melindungi kita kalau tindakan-tindakan kita tidak baik? Tentu tidak. Seperti halnya ketika kita sedang lapar. Oh, saya sedang lapar. Kalau kita hanya sekedar berdoa tanpa tindakan yang nyata, maka kita akan mati konyol, saudara. Lalu apa yang kita lakukan? Ketika kita berlindung kepada Buddha, kita mewujudkan tindakan-tindakan nyata kita. Belajar dari kualitas-kualitas baik yang dimiliki oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama. Beliau melakukan perbuatan-perbuatan baik tanpa pilih kasih. Beliau juga mengajarkan segala sesuatu berdasarkan cinta, kasih, dan kasih sayang. Maka saat ini pun kita bagaimana mengimplementasikan itu semua dalam tindakan nyata. Kita tidak perlu bertanya, kamu agamanya apa? Baru saya kasih pertolongan. Tidak. Lakukan segala sesuatu itu berdasarkan cinta. Kita tidak akan melihat keyakinannya A, B, atau C. Kenapa? Sejatinya semua orang yang ada di dunia ini adalah sarana kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita harus pilih-pilih dulu orang-orang yang kita berikan bantuan, ya berarti kan kita juga belum memiliki cinta yang universal. Terlebih pada saat ini ya saudara-saudara yang berbahagia, kita memiliki kesempatan yang baik. Ayo bersama-sama, ya bersama-sama untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita dengan baik. Dengan demikian apa? Ketika Anda memberikan makanan kepada orang lain, di situ pun ada kebahagiaan dari memberi. Selama ini kan hidup di dunia ini seringkali kita meletakkan kebahagiaan dari mendapatkan. Coba kita pikir-pikir, kalau saya sudah dapat beli mobil saya akan bahagia. Kalau saya dapat beli rumah baru saya akan bahagia. Selama kita meletakkan kebahagiaan dari mendapatkan, kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dari memberi. Anda jangan mudah percaya dengan apa yang saya katakan, tapi buktikan, ya. Wah, emang benar nggak? Coba Anda buktikan. Ketika Anda memberi, lihat orang yang menerima apa yang Anda berikan. Di situ ada senyum kebahagiaan. Di situ ada perasaan sukacita yang mereka dapatkan. Ketika melihat seperti itu, bagaimana reaksi batin Anda? Apakah Anda langsung merasa menderita? Tidak. Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Maka di sini perlu dibuktikan. Benar nggak ya? Kalau tidak percaya, buktikan ya. Kalau Anda lihat Bapak Ibu ketemu orang-orang di pinggir jalan yang sedang susah, kelihatannya belum makan, berikan makanan, berikan minuman. Setelah Anda memberi, buktikan sekarang. Saat memberi bagaimana ekspresi orang yang saya berikan. Pasti pengharapan-pengharapan mereka baik. Terima kasih, semoga Anda panjang umur, semoga rezekinya melimpah. Mendengar kata-kata itu bukankah kita tidak bahagia? Pasti ada perasaan bahagia, saudara. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sedama yang berbahagia, dhamma yang kita pelajari hendaknya menjadi sebuah pedoman hidup kita. Seperti yang terdapat dalam kutipan Siddhaka Sutta itu, bahwasanya ketika seseorang melindungi dirinya sendiri, ia melindungi orang lain. Ketika seseorang melindungi orang lain, ia melindungi dirinya sendiri. Dalam hal apa? Dari diri sendiri kita mengembangkan perhatian kita terhadap situasi dan kondisi saat ini. Kemudian karena ada perhatian, di situ ada kewaspadaan. Kalau kita tidak memiliki perhatian, maka kewaspadaan kita tidak ada. Sebagai contoh, kalau kita tidak memperhatikan lampu merah ketika di perempatan jalan, bukankah yang terjadi adalah kecelakaan?
Nah, maka penting sekali perhatian itu. Ketika kita mau berhenti di lampu merah, kita akan menolong orang-orang yang sedang melewati jalan tersebut. Karena egoisnya kita tidak mau berhenti, lampu merah kita terobos, apa yang terjadi? Kecelakaan. Nah, maka sama halnya, berarti benar tidak apa yang dikatakan Sang Buddha? Benar. Ketika kita mau berhenti di situ karena pengendalian kita dan kewaspadaan, kita sedang melindungi orang-orang yang sedang menyeberang pada perempatan lainnya. Nah, kemudian karena kita membantu orang lain berdasarkan cinta kasih dan kasih sayang sebagai landasan itu, inilah yang akan mengkondisikan kebahagiaan kita bersama. Maka Bapak Ibu, sangat penting sebuah aspirasi Sabesata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia ini jangan berhenti di mulut semata, buktikan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Dengan demikian, maka kita menciptakan kebahagiaan bagi sesama. Maka kadang ada kebahagiaan sesama, kemanapun kita akan pergi, kita akan merasa aman, kita akan merasa damai. Kalau kita banyak berbuat baik, tidak perlu takut. Kemanapun kita akan pergi, kita akan diterima. Kalau kita berbuat buruk, wajar. Pergi ke tempat ini, ketakutan ada. Kita baru selesai mencuri, pergi ke tempat sana, ketemu polisi, takut, was-was. Jangan-jangan kan? Nah, sehingga apa? Ketakutan ada, ketidakbahagiaan ada di dalam diri kita manakala kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka dalam hal ini selagi ada waktu, ayo jadilah orang baik. Dari dhamma yang kita pelajari, teruslah berbuat baik. Karena dari perbuatan baik yang kita lakukan, inilah yang membuat orang lain melihat kita menjadi orang yang baik. Tetapi kalau kita berbuat buruk, orang lain tidak akan melihat kita menjadi orang yang baik. Semoga pesan dhamma ini senantiasa menjadi tambahan pengetahuan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Teruslah berbuat baik selagi ada waktu. Karena perbuatan-perbuatan baik inilah yang akan mengkondisikan kebahagiaan bagi diri kita dan bagi makhluk lain. Dari perbuatan baik ini juga yang akan membuka jalan dalam kehidupan kita. Sebab berdoa saja belum cukup, saudara. Harus kita lakukan dengan tindakan yang nyata. Kalau kita hanya sekedar berdoa, kapan suksesnya? Ya, maka perbuatan baik ini akan mendorong, yang akan mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita luhur kita bisa terrealisasi. Kesimpulannya Bapak Ibu, dari memiliki perhatian akan muncul kewaspadaan di dalam diri kita. Dengan cara demikian, setiap perbuatan apapun yang kita lakukan, kita memiliki perhatian yang baik. Kita akan memikirkan, ya saya lakukan benar atau tidak. Kalau perbuatan itu benar, lakukanlah. Kalau perbuatan ini tidak benar, jangan dilakukan. Kemudian karena kita membantu orang lain, sejatinya sama halnya kita sedang membantu diri kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, hadirin saudara sedama yang berbahagia. Semoga dengan perbuatan-perbuatan baik yang Anda lakukan senantiasa mengkondisikan kebahagiaan, apa yang menjadi harapan dan cita-cita luhur Anda terrealisasi. Sabesata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.